close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sugianti, guru Bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Mukarram Longikis. Saya mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Mula Warman. Saya akan menampilkan video ungkin saya dengan materi teks puisi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Nah, ayo Cak. Sebelum kita belajar berdoa dimulai. Baik, berikutnya untuk kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Aisyah sama Zaskia. Aisyah dan Zaskia. Oke. Baik, sebelum Ustazah masuk ke materi, masih ingat materi kita minggu lalu apa? Puisi. Hah? Apa materi kita minggu lalu? Puisi. Puisi. Ada yang pernah berpuisi di sini? Pernah? Buat puisi? Enggak pernah. Pernah. Nah, ya. Puisi ini sudah tidak asing bagi kita. Ada yang pernah ikut lomba puisi. Di sini ada? Di SD? Enggak pernah? Enggak pernah juga. Tapi kalau coret-coret buat puisi pasti pernah, ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih, apa itu puisi, kemudian bagaimana langkah-langkah menulis puisi dan sebagainya, ini coba kalian simak video berikut ini. Oke, silakan disimak ya.
Oke. Apa judul puisi tadi? Hujan bulan Hujan bulan Juni. Pernah dengar sebelumnya puisi Hujan bulan Juni? Pernah. Di mana? Pakai Buku paket. Ya, berarti sebagian sudah membaca materi ya. Oke. Kemudian Ustazah sedikit menjelaskan pengertian puisi dan unsur-unsur pembangun puisi. Oke. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian kemudian unsur-unsur puisi, silahkan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Kira-kira bagaimana ya pengertian dari puisi, jenis dan pengertiannya? Yuk simak video dan sampai selesai. Ada sedikit. Yang pertama, mengenai pengertian puisi merupakan suatu teks yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengungkapkan keindahan dari kata-kata. Oke, itu tadi beberapa pengertian puisi dan unsur-unsur puisi. Oke, sampai sini mau ada yang ditanyakan atau yang belum paham, boleh silakan angkat tangan. Oh iya, silakan Lydia. Mengapa puisi selalu menggunakan kata konotasi? Mengapa puisi selalu menggunakan kata konotasi? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, Lisa. Karena dalam puisi selalu mengutamakan pilihan kata-kata. Iya. Jadi, kenapa sih puisi itu selalu menggunakan kata-kata konotasi atau kata-kata yang tidak sebenarnya ya? Tidak menggunakan makna sebenarnya. Karena puisi, pada puisi itu mengutamakan keindahan kata-katanya. Jadi maknanya itu tersembunyi di dalam kata-kata. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni ya. Sekarang coba kita analisis, kita lihat maknanya apa, kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi Hujan Bulan Juni ini apa ya. Makna puisi Hujan Bulan Juni yaitu menggambarkan akan sebuah penantian seseorang yang hanya dengan kekuatan doa, sabar dan ikhlas. Jadi dia menanti dengan diam ya. Kemudian ketulusan perasaan yang dimiliki akhirnya penantiannya berbuah manis ya. Semesta mempersatukan dan ia mendapatkan seseorang yang dinantikannya ya. Jadi puisi bulan Juni ini seseorang, mungkin ada orang yang suka gitu ya, dia menanti dalam diamnya, akhirnya disatukan oleh semesta. Jadi mereka berdua akhirnya bersatu seperti itu ya. Nah, kemudian unsurnya apa aja nih yang ada di dalam puisi Hujan Bulan Juni ya. Yang pertama kita lihat majasnya ya. Ada dua majas yang terdapat di dalam puisi Hujan Bulan Juni. Majas apa aja? Iya, majas personifikasi dan majas paralelisme. Apa itu majas personifikasi? Adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Iya, majas yang membandingkan benda-benda mati ya, atau benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Ditunjukkan pada puisi Hujan Bulan Juni ya. Dibanding hujan ya, hujan ini dibandingkan dengan manusia ya. Kenapa? Karena di dalam puisi Hujan Bulan Juni, hujan memiliki sifat tabah, bijak dan arif. Itu kenapa pada puisi Hujan Bulan Juli memiliki majas
Jadi di puisi Hujan Bulan Juni ini juga adanya perulangan. Nah, perulangan itu apa? Diulang-ulang. Setiap bait bilangnya hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Nanti di bait berikutnya ada juga perulangan hujan bulan Juni seperti itu ya. Itu namanya majas paralelisme atau perulangan. Kita lanjut ya. Tadi untuk hujan bulan Juni, unsur yang pertama adalah majas. Yang kedua adalah irama. Irama yang terdapat pada puisi bulan Juni ini diekspresikan dengan lembut ya, sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati ya. Kagum kepada siapa? Kepada orang yang ia sukai ya, secara diam-diam. Nah, hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditujukan pada hujan bulan Juni yang bersikap tabah, bijak dan arif seperti itu ya. Kemudian unsur berikutnya yaitu ada kata konotasi ya, yang tadi ditanyakan oleh Lydia ya. Kata konotasi. Kata konotasi ini adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya ya, atau ada makna yang terkandung di dalam kata tersebut. Kita lihat untuk puisi hujan bulan Juni, apa aja kata-kata konotasi yang terdapat dalam puisi tersebut ya. Yang pertama nih, ada kata hujan. Hujan ini adalah kata sebenarnya atau bukan kalau di dalam bulan hujan bulan Juni? Bukan ya. Ada yang tahu lawan kata konotasi apa? Denotasi ya. Ini makna denotasinya. Kemudian kolom ini adalah makna konotasinya ya. Di dalam hujan bulan Juni, makna denotasinya yaitu apa? Sebenarnya hujan itu apa sih nak? Air? Iya, hujan itu adalah air yang turun dari langit. Itu adalah makna yang sebenarnya. Sedangkan makna konotasinya apa kalau di dalam puisi hujan bulan Juni? Iya, perbuatan baik. Itu menggambarkan seseorang yang menanti ya dalam diam di hujan bulan Juni. Kemudian kata yang berikutnya adalah rintik ya. Rintik itu apa kalau makna denotasinya atau makna sebenarnya? Apa nak rintik nak? Titik air. Iya, titik percik air atau gerimis ya. Itu makna sebenarnya. Kalau makna tidak sebenarnya di dalam puisi hujan bulan Juni apa? Sesuatu yang kecil tapi banyak. Apa? Ayo. Sesuatu yang kecil tetapi banyak. Iya. Kemudian kata yang ketiga adalah pohon berbunga. Makna sebenarnya apa? Pohon berbunga. Jadi makna sebenarnya adalah pohon Yang memiliki bunga. Iya, pohon yang memiliki bunga. Sedangkan makna denotasinya Kehidupan yang banyak yang menjanjikan. kehidupan yang baik yang menjanjikan. Kemudian ada jejak kaki. Apa makna jejak kaki? Makna sebenarnya adalah telapak kaki atau tapak ya, tapak kaki. Kemudian denotasinya apa? Konotasinya pengalaman hidup ya. Kata berikutnya adalah jalan. Apa jalan? Makna sebenarnya Tempat untuk
Masing. Berikutnya kita Ustazah akan membagikan LKPD. Nanti silakan kalian simak video berikut ini, kemudian kalian kerjakan LKPD ya. Ustazah bagikan ya. Oke, sambil disimak LKPD-nya, silakan simak video berikut ini ya. Karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Mereka berkata, "Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga. Sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi." Tahun 1966. Ya, itu tadi video puisi yang berjudul Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Ya. Nah, dari video tadi silakan kalian analisis unsur pembangun yang ada di dalam video tadi. Cara menganalisisnya sama seperti yang saya jelaskan tadi mengenai puisi Hujan Bulan Juni ya. Silakan disimak LKPD yang sudah kalian pegang. Di situ ada kolom nomor, kemudian unsur pembangun puisi. Ya, silakan tuliskan apa aja unsur pembangunnya, kemudian dibuktikan dengan apa, ya, seperti itu. Silakan. Atau ada yang mau ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Paham ya? Oke, kalau paham silakan dikerjakan. Bait kedua. Ya, amanah. Lihat apa lihat? Ini saja.
3. Sudut pandang orang ketiga. 4. Nada dan suasana. Nada sedih menimbulkan suasana duka. 5. Tipografi. Bentuknya rapi, terdiri dari 2 bait. Bait pertama terdiri dari 4 baris. Bait kedua terdiri dari 5 baris. 6. Irama. Bait pertama bersajak ABC, ABCD. Bait kedua bersajak AA, BD. Pengindaran pencitraan atau iluminasi. Kelihatan bait 1 baris 1-4, bait kedua baris 1 sampai 2, bait kedua baris 4 sampai 5. Perasaan bait kedua baris 3. Papan bahasa 1 ungkapan atau pilihan kata. 3 kecil. 3 tuntutan magnet yang mekar dan baru lahir. Dinaikkan sebagai tanda cita atau perkaburan kami berarti orang dianggap sebagai kakak. Selembar naskah mahasiswa yang tergabung dalam kami. 2 majas pengembangan alegori dinaikkan pada kanan bunga metarosa. Oke, sudah? Apa dulu nak? Mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 1. Kita evaluasi beberapa tugas kalian tadi mengenai puisi karangan bunga. Kita juga sudah memiliki jawaban mengenai unsur intrinsik puisi karangan bunga. Yang pertama, mengenai tema ini sama dengan yang sudah kalian jelaskan tadi, yaitu temanya adalah apa? Kepahlawanan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sama semua nih, temanya adalah kepahlawanan. Oke. Yang kedua unsurnya yaitu adalah amanat. Ya, amanat. Amanat itu adalah pesan ya, pesan yang akan disampaikan dalam puisi karangan bunga. Ada 2 amanatnya atau pesannya. Yang pertama yaitu apa? Kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Kemudian yang kedua amanatnya adalah kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Gimana cara meneruskan perjuangan pahlawan ini kita sebagai siswa? Ada yang tahu? Kalau belajar dengan sungguh-sungguh itu merupakan untuk menghargai pahlawan bukan? Atau meneruskan jasa pahlawan bukan? Meneruskan. Karena kita sebagai siswa tidak mungkin meneruskan itu, bukan berarti kita ikut dalam peperangan seperti itu ya. Dengan belajar yang sungguh-sungguh itu juga merupakan salah satu cara untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita ya, seperti itu. Kemudian unsur yang ketiga adalah sudut pandang. Sudut pandangnya sudut pandang orang berapa? Ketiga. Ya. Kemudian yang keempat yaitu nada dan suasana. Nah, dari pembacaan Bapak Taufik Ismail tadi, nadanya seperti apa? Nada sedih. Sedih ya, menimbulkan suasana duka ya, karena pahlawan yang telah gugur seperti itu. Kemudian ada tipografi. Tipografinya bagaimana? Bentuknya rapi. Ya, terdiri dari 2 bait. Bait pertama terdiri dari 4 baris dan bait kedua terdiri
berisi 4 baris ya. Bait kedua berisi 5 baris. A, dan B ya. Itu iramanya. Kemudian unsur yang berikutnya yaitu adalah penginderaan atau pencitraan ya. Imaji atau imajinasinya. Coba dilihat, di situ ada penginderaan. Bait pertama itu yang dipakai adalah indera. Oh iya, bait pertama baris 1 sampai 4 yang dipakai adalah indera penglihatan. Kemudian bait kedua baris 1 dan 2 menggunakan indera penglihatan juga. Kemudian bait kedua baris 4 sampai 5 indera apa yang dipakai? Penglihatan. Dan yang terakhir adalah bait kedua baris ketiga, dia menggunakan apa? Perasaan. Iya, menggunakan imajinasi atau pencitraan perasaan. Dan unsur yang terakhir ini adalah apa? Bahasa. Nah, ini bahasa yang digunakan dalam puisi karangan bunga. Yang pertama adalah ungkapan atau pilihan katanya, ya. Nah, kita lihat pilihan kata atau diksinya. 3 anak kecil. Iya, kalau dalam denotasinya 3 anak kecil itu apa artinya? 3 tuntunan rakyat yang mekar dan bahagia. Iya, ya, jadi itu 3 tuntunan rakyat yang mekar dan baru lahir. Kemudian ada majasnya. Nih, majas apa yang digunakan dalam ungkapan karangan bunga ini? Alegori ya. Kemudian alegori ini kalimatnya apa? Katanya apa? Datang ke Salemba. Kemudian yang kedua majasnya adalah metafora dengan kata-kata bintang hitam pada karangan bunga. Ya. Nah, jadi itu tadi evaluasi kita terhadap materi kita hari ini tentang unsur pembangun puisi. Sampai sini ada yang masih bingung mengenai unsur puisi? Tidak. Sudah paham semua ya? Oke. Sebelum saja tutup, mari kita lakukan refleksi dulu ya, atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa di sini yang berani untuk menyimpulkan kita pada hari ini? Apa aja unsur-unsur pembangun puisi? Silakan, siapa berani? Oh ya, ayo silakan, Valen. Di dalam puisi terdapat 1 tema, 2 amanat, 3 sudut pandang, 4 nada dan suasana, 5 tipografi, 6 warna, 7 penginderaan, dan 8 bahasa. Iya, oke. Ya, jadi itu tadi ya materi kita hari ini, yaitu mengenai unsur pembangun puisi. Yang pertama ada tema, amanat, sudut pandang, nada dan suasana, tipografi, irama, penginderaan, dan bahasa. Oke, cukup. Oke, nah itu tadi kesimpulan kita pada materi hari ini. Nah, kemudian sebelum sudah tutup nih, gimana perasaan kalian pada pembelajaran kali ini? Senang. Wah,
puisi yang sudah kalian ciptakan ya. Ya, sebelum saya tutup, saya beri satu kesempatan lagi atau yang mau ditanyakan silahkan. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Eja berdoa dulu nak. Kawan-kawan sebelum pelajaran berdoa dimulai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Silakan pulang, hati-hati di jalan, sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.